Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deza Marjuliani, BP 20 11 03 10 05 dari jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa dengan mata kuliah Estimasi Biaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis sumber daya proyek konstruksi. Dasar-dasar schedule pekerjaan. Schedule proyek tidak dapat dijamin tanpa didukung oleh schedule sumber daya. Jenis-jenisnya ini bisa dilihat diagramnya, ada dokumen kontrak, ada schedule pekerjaan, ada schedule sumber dayanya. Lanjut kita masuk ke faktor penting dalam analisis SD. Ada kemampuan, produktivitas tentang dan alat, ada website materialnya. Tentang produktivitas tentang alat ada dibagi dua, ada kebutuhan SD tenaganya, kebutuhan sumber daya alatnya, sedangkan website material kebutuhan SD materialnya. Data hal tersebut di atas perlu diketahui secara jelas untuk mengetahui secara jelas tingkat kemampuan perusahaan dalam bidang efisiensi dipakai sebagai pedoman dalam menyusun program kerja dan program peningkatan efisiensi perusahaan. Digunakan sebagai tolak ukur kemampuan bersaing. Produktivitas adalah output dibagi dengan input. Rumus umumnya produktivitas output persatuan waktu dibagi inputnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Yang pertama itu dari produktivitas dapat distandarkan atau dipastikan karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhinya dari segi kondisi pekerjaan dan lingkungan, supporting dari alat sumber daya, keterampilan tenaga, kapasitas alat, motivasi tenaga kerja, operator, dan cara kerjanya, dan manajemennya SDM dan SDA-nya. Sedangkan website material, pengetahuan website adalah kelebihan quantity material yang digunakan didatangkan yang tidak menambah nilai satu pekerjaan. Website hampir selalu ada ataupun penyebabnya, oleh karena itu harus ada program menurunnya. Kita lanjut penyebab website materialnya. Penyebabnya dibagi dua. Yang pertama produktivitas yang berlebih atau dimensi terlalu besar. Yang kedua transportasi baik di dalam lokasi maupun di luarnya. Yang ketiga cara penyimpanan atau di gudang atau di luar gudangnya. Yang keempat ada over quality. Yang kelima itu persediaan yang berlebih. Yang keenam penting pengertian atau perbaikan pekerjaan karena catnya atau tidak mempengaruhi persyaratannya. Kita masuk analisis sumber dayanya. Quantity pekerjaan sumbernya sesuai gambarnya. Ini tabelnya. Semuanya saling berterkaitan dan saling membutuhkan. Ini ada kebutuhan sumber daya, produktivitas tenaga kerja secara individu atau dengan disebut Q1, di mana Q1 adalah quantity pekerjaan yang dapat diselesaikan persatuan waktu oleh satu tenaga. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja secara kelompok atau Q2, di mana Q2 adalah quantity pekerjaan yang dapat diselesaikan persatuan waktu oleh satu kelompok tenaga. Faktor jumlah kebutuhan tenaga diperoleh dari produktivitas yang diperlukan dibagi dengan produktivitas yang ada, kemampuan yang ada. Lanjut masuk dengan standar kualitas spek, di mana produktivitas tenaga kerja diukur dengan quantity pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan mutu. Untuk persyaratan mutu, tenaga kerja tidak dapat diberikan spek begitu saja, khusus untuk pekerjaan finishingnya yang memerlukan persyaratan mutu harus dapat ditunjukkan secara jelas
misal dengan make up. Untuk kualitas yang sifatnya dapat diukur, hasil kerja diuji dengan alat. Analisis sumber daya tenaga. Untuk menetapkan produktivitas tenaga kerja diperlukan informasi sebagai berikut: jumlah dan komposisi jenis tenaga yang diperlukan dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Yang kedua, hasil suatu satuan upah borong dari pasar untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga itu harga upah harian menurut pasar untuk tenaga kerja yang bersangkutan. Lanjut kita masuk contoh analisis sumber daya tenaga. Untuk melaksanakan pekerjaan pasangan batu bata diperlukan 1 tukang batu dibantu oleh 2 tukang pekerja. Atau yang kedua, contoh analisis sumber daya tenaga itu upah harian menurut pasar untuk tukang 70.000 dan untuk pekerja 30.000 per bulannya. Contoh analisis sumber daya tenaganya. Ini anggaran biayanya, biaya yang perlu menurut upah hariannya. Misalnya ada tukang, ada pekerjaan, dijumlahkan, harga di pasaran 10.000 per meter kubik. Produktivitas minimal per hari. Lanjut, kita maksud faktor yang mempengaruhi. Keterampilan kerja perlu pedoman berupa provinsi pengalaman, sertifikat khusus untuk bangunan tinggi. Pekerja harus bebas dari takut ketinggian. Motivasi tenaga kerja perlu diketahui. Apa motivasi dari para tenaga kerja? Cara kerja perlu diberi cara kerja yang efisien. Manajemen perlu didukung dari manajemennya. Kita masuk pertimbangan pengadaan TK-nya. Kualitas tenaga kerja mampu mencapai mutu pekerjaan yang dipersyaratkan atau M. Produktivitas tenaga kerja sesuai dengan tim schedule yang ada. Harga borong upah harus sesuai dengan budgetnya. Dibutuhkan sumber alat. Kapasitas alat diberikan oleh pabrik. Kemampuan adalah produktivitas. Produktivitas alat dipengaruhi oleh kondisi alat tersebut, kondisi pekerjaan, keterampilan, komposisi alat, dan manajemennya. Sedangkan produktivitas real ada 2 macam. Yang pertama itu produktivitas individu alat, yang kedua produktivitas kelompok alat. Kita lanjut masuk kebutuhan sumber daya alatnya. Ada beberapa untuknya. Lanjut kelompok secara kasarnya produktivitasnya. 3 jenis alat pekerjaan sama satu memindahkan tanah, yaitu ada bulldozer, ada wheel loader, ada dump truck. Sedangkan bulldozer itu jaraknya 100 mili pangkat 3 per jam. Sedangkan wheel loader 70 meter pangkat 3 per jam. Sedangkan dump truck ada 6 meter pangkat 3 per jamnya. 3 jenis alat bekerja sama untuk memindahkan tanah. Ini bila diinginkan produktivitas sebesar 100 meter pangkat 3 per jam atau disingkat WL dan DT harus ditambah. Lanjut kita masuk dengan tabelnya. Ini produktivitas kelompok secara detailnya. Ini ada bulldozernya, waktu menitnya yang digunakan, ada wheel loader, ada dump trucknya. Ini G sama dengan gusur singkatannya, sedangkan M muatan, B berangkat, P pulang. Itu singkatan dari kelompok secara detail produktivitasnya. Lanjut kita masuk kebutuhan sumber daya material. Kemampuan yang diperlukan untuk menyusun kebutuhan sumber daya materialnya adalah sebagai berikut: mampu menyusun WBS atau rincian item pekerjaan, mampu menghitung quality dari item pekerjaan, mampu membuat time schedule proyeknya,
dan memahami jenis-jenis material yang diperlukan tiap item-item pekerjaannya. Lanjut kita masuk jenis pekerjaan. Ditinjau dari kebutuhan sumber daya, jenis pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu pekerjaan yang hanya memerlukan tenaga kerja saja. Yang kedua, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan material. Yang ketiga, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan alatnya. Ini menghitung sumber dayanya. Tiap item pekerjaan diuraikan kebutuhan sumber dayanya. Ini perhitungan rinciannya. Adapun rincian sumber daya alat material, tiap item pekerjaan direkap kebutuhan sumber dayanya. Ini dari item pekerjaannya itu dari segi pondasinya, ada pasang bata, ada beton strak, ada tegel, ada dan lain-lainnya. Mencari sumber daya material, tiap item pekerjaan direkap kebutuhannya sumber dayanya. Ini mencari sumber daya tenaga. Untuk menghitung kebutuhan sumber daya tenaga kerja menggunakan datanya, komposisi tenaga kerja yang digunakan misal 1 tukang batu dan 2 pekerja. Yang kedua itu produktivitas kelompok kerja misal 13 meter pangkat 2 per hari. Yang ketiga itu produktivitas yang dituntut berdasarkan time schedule-nya misal 500 meter pangkat 2 per harinya. Per hari dibutuhkan itu 500 dibagi 13 kelompoknya. Ini mencari sumber daya tenaganya ya. Mencari sumber daya alatnya. Ini pengendalian website materialnya. Ini website material tidak dapat dihindari. Terus tingkat website yang dapat dikendalikan merupakan kemampuan dari personil atau organisasi. Selayaknya harus ada kegiatan pengendalian agar kemampuan yang ada jadi meningkat ya. Ada website material atau sama dengan resiko. Website yang terjadi adalah merupakan sebagian dari resiko. Resiko berlaku untuk pengendalian website. Ada 4 macam tanggapan risiko, yaitu dari risiko ditolak, risiko dialihkan, risiko dikendalikan, ada risiko diterima. Dalam praktek ketiganya dapat terjadi di suatu kegiatan. Jenis material dari proses penagaan material, maka ada 4 jenis kelompok website, yaitu material merupakan bahan baku yang diproses di lokasi proyek. Material campuran merupakan bahan campuran dari rawa material yang dapat diproses di lokasi maupun di luar lokasi. Material jadi merupakan material fabrikan yang tinggal dipasang di lokasi. Lanjut website vs strategi bersaingnya. Menekan website semaksimal mungkin adalah salah satu strategi dalam menetapkan big price-nya. Upah menekan website adalah membelikan material jadi prefab atau material campurannya di setiap pengukuran yang tercampur untuk material lepasnya. Kita masuk lanjut ke definisi resursi. Algoritma adalah suatu sistem yang mengatur jumlah sumber daya pada suatu jaringan kerja proyek sehingga proyek dapat diselesaikan dengan sumber daya yang tersedia sesuai waktu yang ditetapkan. Adapun bentuknya sumber daya versus waktunya itu dari sumber daya terbatas, waktunya harus sama. Ada sumber dayanya yang terbatas, waktu terbatas. Ini sumber daya versi waktunya, ada sumber daya yang terbatas, ada waktu yang terbatas. Ini bila sumber daya terbatas dan durasi proyek sudah fix, maka perlu dilakukan reskursi leveling untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut. Tujuan dari peredaran sumber daya adalah
Yang pertama itu untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada. Yang kedua, menjaga efisiensi jumlah kebutuhan sumber daya tenaga, sumber daya alat. Yang ketiga, mengurangi fluktuasi jumlah kebutuhannya. Lanjut metode akolasi. Ini lanjut. Kita masuk menggeser dan ini datanya ya. Ini kegiatannya, ada A dalam kurung 20, ada mingguannya. Ini adalah orang perharinya, schedule-nya. Ini penggeseran dengan let's date. Ini lanjut penggeseran dengan limitnya. Ini kegiatan dari A, B, C, D, E nya per harian mingguannya. Lanjut jadwal pengadaan sumber daya. Jadwal pengadaan sumber daya dibuat di atas dasar 3 hal. Yang pertama itu jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan sumber dayanya. Yang keempat, jadwal kegiatan persiapan yang diperlukan untuk pengadaan sumber dayanya. Ini jadwalnya. Lanjut kita masuk ke jadwal persiapan tenaganya. Ini jadwal persiapan alatnya. Dari A, keterangan menunjuk sumber daya alat. B, negosiasi harga dengan pemilik alat. C, mobilitas alat. D, persiapan kerja atau pemasangan, kalibrasi dan lain-lainnya. Penggunaan tenaga ini sama. F, angkutan ke seat. Y sama dengan E tetapi di seat. Ini sama. Jadwal persiapan materialnya dari kegiatan sampai waktunya itu dicantumkan. Adapun kegiatan stok materialnya, kebijakan jumlah stok material harus ditetapkan lebih dahulu sebelum penyusunan jadwal. Jadwal pengadaan material dibuat untuk suatu periode atau stok yang ditetapkan. Jadwal pengadaan material untuk stok awal yang paling penting dan menentukannya. Ini kebijakan stok materialnya. Kebijakan stok material dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kapasitas gedungnya, kondisi keuangan, tingkat kesulitan pengadaan, tingkat kedaluarsanya material, dan lain-lainnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.